Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia atau Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Al-Fadlu Al-Mutiullah, Khalifah Kekhalifahan Abbasiyah ke-23, lahir tahun 913 atau tahun 14 dan meninggal September atau Oktober tahun 974. Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang menggantikan Nabi Islam Muhammad. Dinasti ini didirikan oleh dinasti keturunan paman Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib, yang merupakan asal muasal nama dinasti tersebut. Setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah, mereka memerintah sebagai khalifah yang berpusat di wilayah Irak modern Mesopotamia, dengan Baghdad sebagai ibu kota mereka selama sebagian besar sejarah mereka. Masa kekuasaan Al-Fadlu Al-Mutiullah mewakili nadir kekuasaan dan otoritas kekhalifahan Abbasiyah. Pada dasawarsa sebelumnya, otoritas sekuler para khalifah telah jatuh pada Irak, dan bahkan ada yang bergantung pada para panglima perang berkuasa. Dengan penaklukan Baghdad oleh Buwayhi, wilayah tersebut kini ditinggalkan sepenuhnya. Al-Fadlu Al-Mutiullah dinaikkan ke takhta oleh Buwayhi dan secara efektif menurun menjadi kepala stempel karet, dengan beberapa hak otoritas atas urusan yudisial dan keagamaan di Irak. Fakta penekanan dan kurang berkuasanya membantu memulihkan beberapa stabilitas pada lembaga khalifah. Dalam hal ini berseberangan dengan para pendahulunya yang telah digulingkan dan berusia pendek, Al-Fadlu Al-Mutiullah menikmati masa kekuasaan yang panjang dan relatif tak tertandingi, dan dapat menyerahkan takhta tersebut kepada putranya Altai. Pengabdian Al-Fadlu Al-Mutiullah sebagai penguasa nominal dunia muslim yang secara tajam menurun pada masa kekuasaannya. Para pesaing regional dari Buwayhi menunda pengakuan mereka terhadap kekhalifahan Al-Fadlu Al-Mutiullah, hanya memandangnya selaku boneka Buwayhi, dan ketidakmampuannya untuk menanggapi secara efektif terhadap laju Bizantium mencoreng reputasinya. Secara lebih menonjol, kebangkitan rezim-rezim Syiah di sepanjang Timur Tengah secara langsung menantang kekuasaan Sunni dan Abbasiyah. Buwayhi sendiri adalah Syiah, tetapi mereka mempertahankan kekhalifahan Abbasiyah dari penggoyahan. Lebih jauh ke barat, perluasan kekhalifahan Fatimiyah menghimpun tantangan ideologi dan politik terhadap Abbasiyah. Pada masa kekuasaan Al-Fadlu Al-Mutiullah, Fatimiyah menaklukkan Mesir dan mulai meluas hingga Syam, yang mengancam Baghdad itu sendiri. Pada Desember tahun 945, pasukan Dailamiyah dari penguasa Buwayhi Mu'izz al-Daulah merebut Baghdad. Mu'izz al-Daulah menjadi pelindung de facto Khalifah Abbasiyah, walau gelar Amir al-Umara nampaknya diserahkan pada kakaknya, Imad al-Daulah, yang diangkat menjadi kepala Amir Buwayhi. Pada tanggal 29 Januari tahun 946 atau tanggal 9 Maret menurut catatan lain, Al-Mustakfi digulingkan dan pada hari yang sama, Mu'izz al-Daulah mengangkat Al-Fadlu Al-Mutiullah pada kekhalifahan. Kemunculan ulang mendadak Al-Fadlu Al-Mutiullah, dan kenaikan tahtanya, nampaknya menjadi kejutan dari orang-orang sezamannya, dan berujung pada kisah bahwa ia bersekongkol dengan Buwayhi sejak masa kenaikan takhta Al-Muktafi. Sumber-sumber abad pertengahan membenarkan perubahan tersebut atas dasar agama. Buwayhi dan para pengikut mereka adalah simpatisan Syiah, dan dua pembuat kronik pada masa berikutnya, Muhammad bin Abdul Malik al-Hamadani dan Ibnu al-Athir, melaporkan bahwa Mu'izz al-Daulah memunculkan gagasan menggulingkan Abbasiyah dan mengangkat Bani Ali pada takhta Baghdad, yang hanya dibocorkan oleh juru tulisnya, Abu Ja'far al-Saimari, yang menyatakan bahwa dalam pertikaian antara dirinya dan Khalifah Syiah, golongan prajurit Dailamiyah nampaknya berpihak dengan Khalifah Syiah. Ini jelas-jelas kemudian menjadi interpolasi anakronistik dan sejarawan John Donohue tak mengklaim motivasi keagamaan apapun dalam penggulingan Al-Mustakfi. Para pembuat kronik lainnya menyebut alasan berbeda, seperti intrik khalifah dengan Gamdaniyah, atau kemunculan Al-Fadl dari persembunyian dan menyatakan penguasa Buwayhi melawan sepupunya, tetapi alasan utamanya nampaknya adalah bahwa Mu'izz al-Daulah berhendak untuk memiliki khalifah yang berada di bawah kendali penuhnya tanpa sumber dukungan luar. Al-Mustakfi digulingkan dan dibutahakan, nampaknya sebagai tindakan balas dendam yang dipicu oleh Al-Fadlu Al-Mutiullah,
dan menjalani sisa masa hidupnya sebagai tahanan di Istana Khalifah, tempat ia wafat pada September tahun 949. Di luar wilayah kekuasaan Buwaihi, di sisi lain, otoritas Khalifah Abbasiyah terhadap sebagian besar dunia Muslim menurun. Sampai keputusan perdamaian dengan Buwaihi pada tahun 955, Samaniyah dari Khurasan enggan mengakui kekhalifahannya dan, di barat, kekhalifahan Fatimiyah Ismaili pesaing bertumbuh makin kuat, merebut Mesir pada 969 dan permulaan peluasannya ke Syam. Bahkan di Baghdad, simpati pro-Syiah dari Buwaihi menandakan bahwa pengaruh Syiah, walau berjumlah kecil, bertumbuh. Praktek Syiah diperkenalkan ke kota tersebut, seperti ritual pengecaman terhadap Khalifah Umayyah Muawiyah, atau perayaan Ghadir Khum, diadakan sejak tahun 963. Bani Ali memegang kepemimpinan karavan haji tahunan, dan pertikaian jalanan antara partisan Sunni dan Syiah tercatat dalam beberapa tahun pada masa tersebut. Pada saat yang sama, Al-Fadlu Al-Mutiullah memainkan peran utama selaku mediator dalam pembentukan koalisi anti-Fatimiyah yang meliputi Karmatiyah di bawah Al-Hasan Al-Asam dan penguasa Hamdaniyah Mosul, Abu Taklib, dengan bekingan Buwaihi. Koalisi tersebut memutuskan untuk menghentikan perluasan Fatimiyah ke Syam sampai 973 atau 974. Dalam prosesnya, Karmatiyah mengakui kedaulatan Al-Fadlu Al-Mutiullah dalam khotbah Jumat dan koin-koin mereka, dan mengecap Fatimiyah sebagai penyaru. Pada tahun 951, kala Karmatiyah mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah di Makkah, yang mereka ambil pada 930, Al-Fadlu Al-Mutiullah dirumorkan membayar mereka 30.000 dinar emas sebagai tebusan dari Hajar Aswad. Sumber bahaya lain adalah laju Bizantium melawan Hamdaniyah di Mesopotamia Hulu dan Syria Utara. Pada tahun 960-an, Bizantium menerobos perbatasan yang telah berusia berabad-abad di pegunungan Taurus dan merebut Kilikia dan Antiokhia, menurunkan keamiran Hamdaniyah Aleppo menjadi vasal upeti dalam prosesnya. Pada 972, penyerbuan Bizantium mencapai Nisibis, Amida, dan Edessa. Para pengungsi Muslim dari kota-kota tersebut membanjiri Baghdad dan memohon perlindungan. Tanpa kegendak dan tanpa kehandalan untuk menolong, Izzud-Daulah menyerahkan mereka kepada Al-Fadlu Al-Mutiullah, karena jihad masih secara resmi menjadi pertanggungjawaban khalifah. Dalam hal sumber militer dan keuangan, Al-Fadlu Al-Mutiullah tak berdaya untuk membantu mereka, dan sehingga prestisenya terderai kerusuhan menimpa kawasan Syiah Kark, yang berujung pada kebakaran. Izzud-Daulah memakai kesempatan tersebut untuk menekan Al-Fadlu Al-Mutiullah agar menjual harta-harta berharganya dan menyediakan 400.000 dirham, yang dipakai untuk mengerahkan para prajurit melawan Bizantium. Al-Fadlu Al-Mutiullah melakukan protes dalam surat yang banyak dikutip, tetapi tak memiliki opsi selain untuk menaatinya. Uang tersebut kemudian diserahkan oleh penguasa Buwaihi. Tindakan tersebut berujung pada kekeliruan politik untuk Izzud-Daulah, yang makin mengucilkan simpatis Sunni di Baghdad, tempat kendalinya bertumbuh makin menekan. Sepanjang bertahun-tahun, Izzud-Daulah makin mengucilkan prajurit Turkijnya, di bawah panglima mereka Sabuktakin, berpuncak pada upaya pembunuhan gagal terhadapnya. Orang-orang Turki juga meraih dukungan dari penduduk Sunni di Baghdad setelah meredam kerusuhan pada tahun 972. Akibatnya, pada tanggal 1 Agustus tahun 974, Sabuktakin merebut kendali Baghdad dari Izzud-Daulah. Kala kudeta terjadi, Al-Fadlu Al-Mutiullah meninggalkan Baghdad bersama dengan para anggota klan Buwaihi, namun Sabuktakin memaksanya kembali dan menahannya di istananya. Pada tahun-tahun berikutnya, dan dengan sisi kanannya lumpuh usai stroke pada 970, Al-Fadlu Al-Mutiullah memutuskan untuk abdikasi dengan kesehatan sebagai alasannya, dan digantikan oleh putranya Abdul Karim, sebagai Altai, pada tanggal 5 Agustus. Ini adalah suksesi ayah ke putra pertama dari kekhalifahan tersebut sejak Al-Muqtafi pada tahun 902. Sabuktakin sendiri diangkat menjadi Amir Al-Umara oleh khalifah baru dan meninggalkan Baghdad untuk kampanye melawan Buwaihi, didampingi oleh Al-Fadlu Al-Mutiullah dan Altai. Al-Muti wafat kala perjalanan, di Deir Al-Aqul, pada tanggal 12 Oktober tahun 974, ia dikebumikan di mausolem nenek pihak ayahnya, Syakhab, di kawasan Al-Rusafa, Baghdad, tempat saudaranya Al-Radi juga dikebumikan. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta.
Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.